Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Wahyuni Widayanti dengan NIM 860655568 Program Studi PG PAUD Universitas Terbuka Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Yang keempat, refleksi singkat bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar adalah tiang penyangga sistem pendidikan, dasar arah dan tujuan pendidikan nasional, menguatkan karakter, ilmu, dan budaya. Apa makna pilar dalam pendidikan? Pilar adalah dasar, tiang, atau landasan utama yang menopang seluruh sistem, tujuan, dan proses pendidikan. Jika pilarnya kuat dan benar, maka segala kebijakan, metode, dan isi pendidikan akan berjalan selaras, berakar pada nilai luhur, dan tidak kehilangan arah meski zaman berubah. Bagi Indonesia, pilar pendidikan yang paling kokoh dan asli lahir dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi pilar pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Pendidik harus menjadi contoh perilaku, moral, dan cara berpikir yang baik bagi peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat atau kemauan. Pendidik berperan mendampingi, membimbing, dan membangkitkan motivasi belajar peserta didik, bukan penguasa yang memaksakan kehendak. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan dukungan dan kepercayaan peserta didik berkembang mandiri. Nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Relevansi di era digital, guru teladan dalam etika digital, literasi digital sebagai semangat belajar, karakter siswa di tengah arus konten digital, guru sebagai fasilitator dan juga motivator. Ing Ngarso Sung Tulodo, relevansinya pendidik dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, etika digital, dan sikap bijak di media sosial. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menunjukkan perilaku positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan menyaring informasi. Dengan keteladanan tersebut, peserta didik dapat belajar menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Tantangannya, interaksi daring seringkali dingin, kurang sentuhan emosional, dan pendidik mudah tersamarkan oleh materi. Sulit memberi teladan karakter jika pertemuan hanya lewat layar. Banyak informasi salah atau berbahaya beredar. Pendidik harus lebih aktif menjadi teladan cara berpikir kritis. Ing Madyo Mangunkarso, relevansinya di era digital, sumber belajar tidak lagi hanya berasal dari pendidik, tetapi juga dari internet, video pembelajaran, dan platform daring. Karena itu, pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Tantangannya, penerapan tersebut dalam era digital antara lain distraksi teknologi seperti media sosial dan game online yang mengurangi fokus belajar peserta didik. Selain itu, interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik menjadi berkurang karena pembelajaran daring. Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi serta kemampuan digital pendidik yang belum merata. Kondisi ini menuntut pendidik untuk lebih kreatif dan adaptif dalam membimbing serta memotivasi peserta didik di tengah perkembangan teknologi. Tutwuri Handayani, relevansinya pendidik berperan memberi dorongan, arahan, dan dukungan kepada peserta didik agar mampu belajar mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pembelajaran digital, peserta didik memiliki akses luas terhadap informasi sehingga pendidik perlu membimbing mereka agar menggunakan teknologi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Tantangannya, berkurangnya pengawasan langsung pendidik terhadap peserta didik karena pembelajaran banyak dilakukan secara daring. Selain itu, peserta didik mudah terpengaruh oleh informasi negatif, media sosial, dan penggunaan teknologi yang kurang bijak. Pendidik juga menghadapi kesulitan dalam memberikan bimbingan dan motivasi secara maksimal di tengah keterbatasan interaksi digital. Nomor 4, refleksi singkat bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan nasional saat ini. Dalam era digital, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan kemandirian belajar. Dengan menerapkan kegiatan prinsip tersebut, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.